Halo, salam profit. Di video ini kita akan membahas tentang forex itu seperti apa secara simpel dan sederhana ya. Ini cocok untuk teman-teman yang ingin mengetahui forex itu apa dan juga cocok untuk teman-teman yang memulai trading forex dan juga ya untuk semua trader forex juga harus tahu sih tentang informasi seperti ini. Ya, untuk yang pertama ini kita membahas tentang investasi. Investasi itu adalah suatu bisnis yang dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari. Jenis investasi terbagi menjadi dua, real asset. Pertama, real asset investment, yaitu komitmen yang mengikat pada sektor real atau di luar sektor keuangan dan bisa dilihat dengan nyata seperti emas, rumah, ataupun barang-barang berharga. Yang kedua, financial asset investment. Itu komitmen mengikat aset pada surat-surat berharga, contohnya saham, komoditas, deposito, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, untuk forex sendiri ini bukan investasi ya teman-teman. Forex sendiri adalah bisnis real. Jika teman-teman menitipkan dana ke dalam reksadana, mungkin di reksadana sendiri dia olah uangnya di dalam instrumen forex, di situ teman-teman yang bersifat investasi ke reksadana. Nah, seperti itu tuh ya pemahamannya teman-teman. Oke, kita di sini akan bahas forex. Itu forex adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Forex merupakan pasar finansial terbesar di dunia dengan jumlah transaksi lebih dari 4-7 triliun USD. Nah, jadi perputaran uang forex ini sangat besar ya teman-teman. Lalu pasar forex sering juga disebut pasar valuta asing yang merupakan pasar yang besar dengan keuangan tumbuh dan liquid. Bisa deposit dan dicairkan setiap saat karena beroperasi 24 jam sehari selama 5 hari kerja. Forex adalah bisnis karena konsepnya perdagangan ya. Bersifat investasi jika dititipkan ke investasi keuangan, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, untuk forex sendiri ini ada kutipan dari harian Kompas. Banyak orang ketika mendengar kata forex yang terbayang adalah kebingungan dan kerumitan. Apalagi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, forex tidak terlalu akrab di telinga dibandingkan dengan model perdagangan atau investasi lain seperti perdagangan saham maupun deposito. Padahal forex itu mudah untuk dipelajari, bahkan jika sudah digeluti bisa sangat menguntungkan. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang forex itu seperti apa. Sebenarnya untuk kebingungan dan kerumitan itu sebenarnya sama di mana pada saham ataupun instrumen lainnya kita tetap melakukan analisa ataupun yang lainnya. Oke, kelebihan forex itu ada dua opportunities. Buka 24 jam selama 5 hari, merupakan market finansial terbesar, tanpa perantara, tersedia akun demo, investasi dengan profit yang tinggi, tidak ada komisi, tidak ada jumlah lot yang tetap, leverage, likuiditas tinggi, dan fasilitas dengan potensi yang tak terbatas. Selanjutnya, kelemahan forex itu bersifat global sehingga orang akan kesusahan dalam menganalisa karena bersifat fluktuatif. Jadi solusinya dari kelemahan di atas adalah dengan semangat untuk belajar, bijak dalam berdagang dan disiplin. Jadi poinnya hanya 3 di forex itu. Kita belajar analisa technical fundamental, kita bijak dalam berdagang money management, dan kita disiplin sih. Nah, untuk info forex ini juga penting untuk teman-teman. Jadi kita perlu mengetahui siapa para pelaku forex itu seperti pelanggan, bank dan institusi keuangan, broker, pemerintah, pelaku bisnis dan spekulan. Nah, di sini untuk info lebih lanjut teman-teman bisa searching di Google tentang pelaku forex. Lanjut kita pasangan mata uang di dunia itu ada major seperti EURUSD, GBP USD, AUD USD, USD CHF, USD JPY, USD CAD. Ada cross rate seperti Euro JPY, GBP JPY dan lain-lain. Eksotik seperti USD IDR. Nah, untuk semua yang
ada USD-nya itu biasanya dibilang mayor gitu. Jadi banyak juga para trader trading di pair yang ada USD-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara trading forex? Apa yang harus disiapkan? Pertama, kita minimal harus punya PC atau komputer atau laptop. Untuk sekarang kita juga ada Android, koneksi internet, modal, lalu broker yang aman dan terpercaya, serta yang terakhir, balik lagi kita mulai belajar mengendalikan diri, disiplin, dan menganalisa baik teknikal maupun fundamental. Cara kerja forex itu seperti apa? Nah, pada chart ini adalah chart forex Euro USD. Pada chart ini kita hanya melihat kemanakah arah naik atau turun. Cara kerjanya seperti itu. Ketika kita melihat ingin naik ataupun turun, di sini ada cara transaksinya seperti new order, kita klik sell atau buy. Nah, buy untuk ketika prediksi kita naik, sell ketika prediksi kita akan turun. Ini berasumsi ketika setelah kita menganalisa ya teman-teman. Oke, untuk simulasinya misalkan seperti ini. Saat ini harga Euro USD di 1.34000. Beberapa kemudian naik dengan harga ke harga 1.34500, jadi naik 500 poin. Ketika kita transaksi buy, karena di sini ada kenaikan harga, maka dengan jumlah satu lot kita akan mendapatkan keuntungan satu lot dikali 500 poin sama dengan $500. Namun, jika kita transaksi sell dengan asumsi bahwa hasil kita analisa itu turun, di sini dengan jumlah satu lot juga kita akan memperoleh kerugian sebesar satu lot dikali 500, jadi kerugiannya $500. Jadi simulasi forex seperti itu ya teman-teman. Untuk waktu trading forex ini ada pasar Sydney, Tokyo, London, dan New York. Di sini ada waktu-waktunya. Ini berdasarkan jam kita di Indonesia, seperti London mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Sesi New York dari jam 7 sampai jam 3, dilanjut lagi setelah tutup jam 3 pagi dilanjut oleh Sydney maupun Tokyo. Nah, bagaimana caranya sukses di forex? Satu, memahami bagaimana harga itu bergerak. Ya jelas kita harus memahami pergerakan mata uang ya, karena di sini kita fokus belajar dan bekerja untuk menganalisa ya, bagaimana harga itu bergerak. Dua, memiliki kemauan untuk belajar analisa teknikal, fundamental, dan manajemen. Lalu memiliki kedisiplinan dan mampu mengendalikan diri. Lalu ingat itu skill 5%, 40% manajemen, 55% emosi. Ini saya kutip dari beberapa orang-orang yang sukses di forex, mereka banyak membicarakan seperti ini. Jadi 55% emosi ini adalah yang benar-benar mengendalikan kita dalam melakukan transaksi. Jadi tidak ada sistemnya serakah, takut, ataupun overload. Nah, jadi yang dengan 40% manajemen ini kita bisa meredam dan membantu emosi kita berjalan. Nah, untuk 5% skill ini hanya kita gunakan sebagai untuk menentukan di mana setelah analisa buy atau sell setelah kita analisa ya, karena memiliki probabilitas ya teman-teman. Ini ada beberapa quotes, mungkin udah kenal Robert Kiyosaki, di mana dia bercerita meski resikonya tinggi, forex adalah bisnis yang paling efektif. Lalu dalam berdagang di falas ada batasannya, sedang gambling tidak ada batasannya. Maksudnya yang beberapa orang mungkin bilang forex itu gambling, di sini ada quote-nya di mana berdagang falas itu ada batasannya, seperti kita dipandu untuk belajar analisa technical fundamental juga ada batasan manajemen. Nah, sedangkan gambling itu tidak sama sekali, hanya menebak ya. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan dalam
10 menit ini Anda paham tentang bagaimana itu Forex. Terima kasih, salam profit, sukses selalu Ideal Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.